Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dan juga telah diriwayatkan daripada Muqatil bin Salih al-Khurasani, beliau berkata, pada suatu hari aku masuk ke rumah Hammad bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, sedangkan tidak ada di rumahnya kecuali hanya sehelai tikar yang didudukinya, dan sebuah Al-Quran yang sedang dibacanya, dan sebuah uncung karung dari kain sebagai tempat kitab-kitabnya, dan sebuah kendi untuk beliau mengambil air sembahyang. Maka ketika aku sedang duduk di sisinya beliau tadi, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu rumahnya Hammad bin Salamah. Lalu beliau berkata kepada khadamnya, coba engkau keluar dan lihat siapa yang mengetuk pintu kita. Khadamnya terus keluar dan bertanya, siapa yang datang? Siapa di luar? Jar khadam. Lalu ia memberitahu bahwa yang datang itu ialah utusan Muhammad bin Sulaiman, raja, utusan Muhammad bin Sulaiman, penguasa. Muhammad bin Sulaiman penguasa di tempat itu. Apabila khadamnya memberitahu hal itu kepadanya, maka beliau berkata, katakanlah kepadanya biarlah dia masuk bersendirian saja, suruh dia masuk. Maka lalu masuklah ia utusan raja tadi, memberikan sebuah surat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, daripada Muhammad bin Sulaiman kepada Hammad bin Salamah. Amma ba'du, maka semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada para aulia dan orang-orang yang mentaatinya. Dan sebenarnya surat itu dihantar mengharapkan Tuan dapat bermurah hati datang ke tempat kami, karena kami mau bertanya tentang hukum-hukum masalah yang telah terjadi. Itu suratnya. Raja mengundang si Hammad ini supaya ke istana, karena banyak hal yang akan ditanyakan, ujar raja. Lalu Imam Hammad bin Salamah berkata kepada khadamnya, bawa ke sini dawat tinta dan tulislah di belakang surat ini, amma ba'du, saya juga mendoakan semoga Tuhan mendapat kesejahteraan daripada Allah Ta'ala seperti mana Allah telah memberikannya kepada para aulianya dan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dan sebenarnya sudah menjadi adat para ulama yang kami jumpai bahwasanya mereka tidak mau datang ke rumah siapa. Jikalau ada sebarang kemuskilan, sila datang ke tempat kami dan bolehlah engkau bertanya apa jua masalah yang sedang menjadi kemuskilan kepada engkau. Dan jika engkau datang kepadaku, maka hendaklah engkau datang bersendirian. Engkau jangan datang bersama dengan polisi-polisi yang mengawal engkau. Maka ketika itu aku tidak akan dapat memberikan kepadamu nasihat yang baik, dan akhirnya kita semua akan binasa. Wassalam. Nah, balasan suratnya. Jadi artinya kebiasaan sudah para ulama itu, mereka kadang akan datang ke tempat orang-orang yang ingin menanyakan masalah. Tetapi orang-orang yang menanyakan masalah itu yang mestinya datang kepada ulama. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Itu kalau ilmu itu mesti didatangi. Kadang mau ilmu nang datang. Ilmu itu yu'ta didatangi, maka kadang mau ilmu nang mendatangi. Jadi mau hendak betakun hukum, betakun masalah, kadang mau undang ulama ke rumah,
Datangnya rumah ulama. Nah itu kalau nak betakun hukum, nak betakun masalah apa umpamanya, datang ke rumah ulama, jangan mengundang ulama datang ke rumah. Maka tidak lama selepas itu tiba-tiba kedengaran suara orang mengetuk pintu, maka beliau berkata kepada khadamnya, coba lihat siapa di luar. Nah, kada lawas bulik utusan tadi, kada lawas utusan raja tadi bulik, ada orang pulang datang mengetuk pintu. Ya Sidin lawan khadam, Sidin lihat ipang di luar tuh siapa. Khadamnya lalu pergi melihat keluar, dan seterusnya yang memberitahu tuannya bahwa yang mengetuk pintu itu ialah Muhammad bin Sulaiman. Nama mengetuk itu raja, nama mengetuk itu penguasa. Imam Muhammad berkata, biarlah ia masuk bersendirian. Hanya seorangan aja masuk, pengawal-pengawal itu kan usah masuk. Lalu Muhammad bin Sulaiman pun masuk bersendirian dan terus duduk di hadapan Imam Muhammad. Muhammad bin Sulaiman memulakan perkataannya dengan ucapan beliau, ujar penguasa ini, sebenarnya aku tidak tahu kenapa aku rasa gemetar bila berhadapan dengan engkau. Ujar raja ini, kenapa ulun ini bila berhadapan pian ini asa takutan kayak itu nah. Bila berhadapan pian ini asa takutan. Maka berkata Hamad, aku telah mendengar Sabit Al-Bunani berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-alim idza arada bi'ilmihi wajh Allah habahu kullu syai' wa idza arada ay yukthira bihil kunuz haba min kulli syai'. Artinya ujar Nabi, seorang yang alim itu, orang yang diberi Allah ilmu agama, apabila menghendaki dengan ilmunya itu karena akan keridhaan Allah, niscaya takut akan dia, segan akan dia oleh segala sesuatu. Orang alim itu bila menghendaki ilmunya itu karena keridhaan Allah, orang akan segan kepadanya. Dan sebaliknya apabila ia menghendaki si alim itu dengan ilmunya itu kekayaan dunia, maka mesti ia akan takut daripada segala sesuatu. Nah kalau orang alim ini dengan ilmunya untuk mencari kekayaan dunia, dia akan takut. Dia akan takut kepada siapapun, dia akan takut kepada siapa saja. Nah, kemudian Muhammad bin Sulaiman bertanya, apa pendapat engkau, semoga engkau dirahmati Allah Ta'ala wahai imam, pada seorang laki-laki yang ada baginya 2 orang anak, dan adalah dia lebih senang kepada salah seorang di antara keduanya, lalu ia hendak memberikan kepada anak yang lebih disayanginya itu akan 2/3 daripada hartanya ketika masih hidup, ketika ia masih hidup lagi. Ujar si raja ini betakun, kayak apa wahai tuan guru, ini ada orang berisi 2 ikung anak. Anak nang saikung itu disayanginya pada nang saikung. Lalu inya bawa wasiat, karena harta itu nang disayanginya dapat 2/3. Anak nang saikungnya dapat 1/3 aja. Nah, maka Imam Muhammad bin Salamah berkata, tidak boleh, itu kada boleh itu. Biar si imam itu kada boleh. Semoga Allah merahmati engkau, karena aku telah mendengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna Allah azza wa jalla idza arada an yu'adziba 'abdan bimalihi waffaqahu 'inda mautih liwasiyatin jairah. Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki untuk mengazab seseorang hamba dengan hartanya sendiri, maka Allah mengilhamkan kepadanya ketika ia hendak mati dengan satu wasiat yang zalim. Tanda-tanda orang yang mati kada baik, mati su'ul khatimah, dia berwasiat dengan wasiat yang zalim.
Kena bila aku mati, hartaku ini beriakan anakku nang ini sekian, anakku nang ini seini. Nah kada sama, itu orangnya zalim. Itu tandanya orang mati su'ul khatimah. Jadi kada boleh. Nah amun memberi anak berbida waktu masih hidup dan kada wasiat, nah itu kada jadi masalah berbida. Asalkan perbedaan itu nah didasarkan karena kesalihan atau ketaatan. Misalnya dua anak, ini kita masih hidup, masih sehat, masih sigar bugar, bisa anak dua. Nang saya kung ini bakti lawan kita, nang saya kung udah tahu manahu. Lalu kita beri duit, nang saya kung ini 1000, nang saya kung 100, kada apa-apa itu. Kita masih hidup. Atau kita bisi dua anak, nang saya kung penyembahyang, penuntut ilmu, nang saya kung ini kada tahu di agama. Kita beri yang ini 1000, ini 500, nah ada apa-apa itu selama masih hidup. Dan pertimbangannya adalah ketakwaan, kesalihan, kebaktian. Nah kalau wasiat tuh lain lagi, wasiat tuh berlaku imbah mati, nah itu kada boleh. Kalau nya sudah mati itu mesti sama antara anak-anak itu. Lalu Muhammad bin Sulaiman tadi bertanya lagi, ada satu hajat lagi. Muhammad bin Salamah menjawab, silakan selama di sana tidak ada dosa. Maka berkata Muhammad bin Sulaiman, ini ada 40.000 dirham. Aku berharap semoga engkau dapat mengambilnya untuk apa juga keperluan. Ini jar si raja ini duit ada 40.000 nah. Ini ambil sekian keperluan apa? Muhammad bin Salamah berkata, sila kembalikan harta ini kepada orang yang engkau zalimi. Duitnya baiknya jam unjuk, serahkan kepada orang-orang yang engkau zalimi. Nah, kan raja bang nih. Duitnya kada usah diberiakan lawan aku untuk keperluanku di sini. Sebaiknya duitnya ikam beriakan, bulikakan kepada orang-orang yang engkau zalim kepadanya. Muhammad bin Sulaiman berkata, demi Allah tidak memberi akan dika kecuali harta yang telah aku waris daripada orang tuaku. Ini bukan duit kada baik, ujar si raja, ini duit warisan arwah abah. Muhammad menjawab, tidak ada hajat bagiku untuk mengambil harta ini. Semoga Allah menjauhkan engkau daripada dosa-dosa engkau. Nah Muhammad bin Sulaiman berkata, bolehkah aku bertanya lagi? Muhammad bin Salamah menjawab, silakan selama di sana tidak ada dosa. Muhammad bin Sulaiman berkata, sila ambil harta ini dan tolong bahagikan. Mun pian kada aku mau ambil duit ini, pian barang membagiakan kepada orang-orang fakir. Nah, pian barang memberiakan kepada orang-orang yang berhajat. Lalu Muhammad bin Salamah berkata, barangkali kalau saya sudah adil dalam membagikannya, mungkin ada orang yang belum mendapat bagian daripadanya akan berkata, Muhammad bin Salamah membagikan harta dengan tidak adil, maka dengan karena itu ia akan berdosa. Biarlah engkau jauhkan aku daripada harta ini, semoga Allah juga menjauhkan daripada engkau akan dosa-dosa engkau. Nah maka alangkah bagusnya cerita ini, kisah ini, dan banyak sekali faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Ia telah mengandungi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dan beberapa ungkapan yang indah yang menunjukkan kematangan orang yang mengucapkannya. Ini sudah jelas dan tidak perlu lagi untuk dihuraikan. Dan telah meriwayatkan akan kami oleh Al-Hafiz Abu Baqal daripada Abu Abdullah At-Taimi daripada ayahnya, beliau berkata, aku telah bermimpi melihat Muhammad bin Salamah selepas kematian beliau. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah balasan yang diberikan Allah kepadamu? Muhammad ni mbah mati, ada orang memimpi, bertamuan dalam mimpi. Kayak apa tuh pian mbah mati nih? Muhammad menjawab, baik sekali, baik sekali. Lalu aku bertanya pula, apa yang dikatakan kepadamu oleh Tuhan? Muhammad menjawab, Allah berkata kepadaku, wahai Muhammad, sebenarnya engkau telah lama mengekang nafsumu, maka pada hari ini saya akan memberikan kepadamu kerihatan,
ke lapangan yang panjang sebagai balasan bagi orang yang bersusah payah karena mencari keridhaanku. Untung sekali perniagaanmu, untung sekali perniagaanmu. Engkau sebenarnya tidak tahu apa yang telah aku siapkan untuk mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.